Video ini disponsori oleh itemku. Nice. Ya, buat kalangan gamer pasti nggak asing lah sama itemku ini. Nah, buat yang nggak tahu, itemku ini tuh adalah marketplace online terbesar dan terpercaya di Indonesia, yang kemudian para gamer kayak kalian ini buat jual beli item, voucher game yang kalian butuhin. Ya, bisa dibilang itemku ini tuh all shopnya para gamer lah. Diamond ada, skin ada, akun email ada dong. Bang, gue mainnya Valorant. Ada dong. Maggi goreng telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua ada. Wes lengkap lah pokoknya di itemku ini. Harganya gimana bang? Coba ya, misal biasanya itu kalau event top up itu ini 250 tambah 25 275 diamond nih. Di emailnya langsung ini harganya 75.000. Nah sekarang kita coba cek perbandingannya di itemku. Nah 275 diamond, loh 62.300. Lumayan kan? Kembaliannya bisa buat beli kopi buat mabar di warkop bareng teman-teman lu. Masih kurang murah? Tenang aja. Itemku saat ini itu lagi ada promo, mainkan. Yaitu diskon potongan hingga 35% yang bikin top up kalian ini jadi makin murah. Buat link redeem kupon promonya gue taruh di deskripsi. Oh iya bang, cepet gak bang prosesnya? 10 menit kirim. Loh, kurang cepat apa coba? Kalau kurang cepat, itemku ini juga punya fitur pengiriman instan yang pasti bikin tempat diamond kalian itu set selesai. Buat metode pembayarannya, gak usah bingung. Itemku ini mendukung banyak banget metode pembayaran, e-wallet, bank, atau buat kalian cuma pegang uang cash, itu kalian bisa bayar lewat Indomaret atau Alfamart ke rumah kalian. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang butuh tempat top up, jual beli item game yang murah, cepat dan terpercaya, itemku solusinya. Saatnya bikin yang basi jadi sabi. Mainkan dengan itemku. Anjay. Bertahun-tahun yang lalu, di RW Gilfrey Smith, hiduplah sebuah keluarga bahagia. Terizla, Anne, dan Julian. Terizla ini bokapnya, Anne ini nyokapnya, terus Julian ini tuh anaknya. Lalu pada suatu ketika, si Julian ini lagi ulang tahun ke-6-nya. Nah, si Terizla ini tuh mau ngasih ke si Julian di hari ulang tahunnya. Dok, bapak pergi kerja dulu ya. Nanti kalau bapak pulang, kita pesta mubang martabak kesukaanmu. Julian mau dia apa? Oke, kalau gitu Bapak pergi cari duit dulu ya. Dadah. Lalu si Terizla ini pun pergi. Ya, terjadi pembantaian klan Gilfrey Smith. Lalu keesokan harinya, Rochidon, seuskup agung Monastery of Light ini tuh lagi ngecekin puing-puing dari benteng Gilfrey Smith. Terus dia nemuin buku 10 dosa besar Suhar. Dia nemuin si Julian. Wah, calon hero OP nih. Ya, si Rochidon ini ngeliat potensi hebat dalam diri si Julian. Akhirnya si Rochidon ini ngebawa si Julian ke Ravenous. Ya, Ravenous ini tuh akademi rahasia Monastery of Light yang isinya itu anak-anak yang punya masa lalu yang kelam, broken home, broken heart. Terus nanti lulusannya Ravenous ini tuh bakal jadi Raven, pasukan rahasianya Monastery of Light. Ya, mungkin bisa dibilang Raven ini tuh kayak Petrusnya Monian gitu. Bakso. Gejang satu, gagak satu target terlihat. Ya, anak-anak di Ravenous ini tuh sebutannya tuh Nestling. Tracing. Ya, Nestling. Nah, para Nestling ini tuh selalu dikasih latihan sama tugas yang berat banget. Ya, kalau mereka ini gak nurut, mereka bakal dihukum. Oke, balik lagi si Julian. Nah, si Julian ini gak ingat sama kejadian di malam pembantaian Gilfrey Smith. Ya, yang dia ingat di malam itu cuma pembunuhan anggota Gilfrey Smith. Terus nyokapnya ini ninggalin dia sendirian. Yang bikin dia ini tuh selalu trauma berat tiap dia berusaha nginget kejadian itu. Nah, karena rasa traumanya berat, si Julian itu butuh teman buat curhat gitu, buat cerita isi hatinya. Nah, tapi para Nestling ini kan emang dasarnya itu anak-anak yang punya masa lalu kelam. Jadinya ya, kalau si Julian ini curhat ke Nestling lainnya, guys, aku mau cerita. Dulu aku itu... Hah? Lu mah mending lah gua. Lu masih mending, Tat. Lah gua dulu. Lu masih mending. Gua dijual buat top up skin legend. Ya, malah jadi adu nasib. Ya, karena itu dia nggak bisa akrab sama Nestling lainnya. Akhirnya si Julian ini jadi nolet di Ravenous dan hidup dalam kesendirian. Sampai pada suatu ketika, si Julian ini ketemu sama beberapa hewan. Ada tupai, burung pipit, sama banteng.
kambing. Dan ya mereka pun sering habisin waktu bareng. Ya saking akrabnya, si Julian itu lebih akrab sama hewan-hewan itu daripada sama Nesling lainnya. Ya soalnya kan kalau si Julian ini curhat ke hewan-hewan itu, ya nggak bakal nasib kayak dia curhat ke sama Nesling. Ya kali. Gue dulu tinggalin sama mak gua. Nah lu mama Ning, gue mau dibelesat. Nah karena adanya para hewan yang dianggap dia sebagai keluarga barunya ini, si Julian ini jadi lebih semangat buat ngejalanin misi dari Ravenous. Dan karena semangatnya itu, si Julian ini pun jadi salah satu Nesling tergigit di Ravenous. Sudah aku bilang kamu bakal jadi hero OP, wahai anak muda. Ya, si Julian ini muji perkembangannya si Julian. Nah, karena itu, para Neslingnya ini pun jadi iri dong. Mereka pun gak tinggal diam. Nah, suatu malam, pas si Julian ini balik dari misi Ravenous. Absen dulu adik-adik, ada kambing, ada... Ya, dia ngeliat teman-teman hewannya ini udah gak bernyawa. Ya, mereka dibunuh sama Nesling lainnya. Ya, ngeliat keluarga hewannya ini mokat, dia ini tuh teringat sama kejadian pembantaian Gulliver Smith. Terus, pentolannya para Nesling ini pun muncul. Ya, mampus, hewan-hewannya pada turut, dek. Julian, kamu itu anggota guild Smith, kamu nggak pantas dapat kehormatan. Mending kamu mati pada anggota guildmu yang munafik itu. Ya pikirannya si Julian ini udah kosong. Gak basa-basi, si Julian ini pun langsung ngebokong si pentolan Nesling itu. Dan ternyata si Rosidon dan pengurus lainnya itu ada di sana dan melihat semua kejadian itu. Sifat iri dengki gak pantas buat jadi Raven sejati. Memalukan. Suruh minggir dari sini. Ya, si pentolan Nesling itu dihukum dengan diasingkan. Salah satu hukuman paling berat di Ravenous. Terus si Rosidon pun ngedatangi si Julian. Anjir, diasingkan cuk. Gue jadi ngeri anjing. Well played, Julian. Kamu berhasil melewati itu semua meskipun sedang terpuruk. Ya, si Rosidon ini malah muji dan bangga ke si Julian. Julian, rasa takut terhadap dirimu akan tertanam dalam diri semua makhluk hidup. Keputusanmu akan dibatui oleh setiap jiwa yang berada di muka bumi. Dan atas kuasamu, takdir mereka akan tertulis. Anjay. Artinya apa yang mulia? Jadinya kamu OP banget jadi langganan pen terus jadi rebutan tirengkat. Intinya semua yang ada di dunia ini akan bergantung padamu. Kamu yang akan menentukan takdir mereka, wahai anak muda. Dan tiba-tiba matanya si Julian ini bersinar dan dia pun ngesamun senjata misterius dari dirinya. Anjay, keren cuk. Bertahun-tahun kemudian, si Julian ini udah tumbuh gede. Akhirnya dia dan Nesling lainnya ini ngelakuin ujian terakhir. Ya, mereka ini tuh harus bisa ngelupain jadi dirinya di masa lalu buat menerima kelahiran kembali sebagai Raven sejati. Tapi si Julian ini tuh nggak bisa ngelupain kejadian pembantaian Gulliver Smith. Ya, hasilnya dia ini tuh pengen tahu banyak apa yang sebenarnya terjadi waktu pembantaian itu. Lalu pas tes ujian terakhir, Julian, apakah sudah siap buat jadi Raven sejati? Siap, yang mulia. Apakah kau sudah berhasil melupakan masa lalumu? Kayaknya sih udah. Ya sih, udah kayaknya. Buktikan. Aku tidak ingat kalau aku adalah Gulliver Smith. Aku lupa kalau aku anak dari Pak Terisla dan Bu Anne. Dan aku gak ingat kalau Gulliver Smith dibantai beberapa tahun yang lalu. Aku tidak ingat. Dahlah, lu OP jadi ku terima aja. Nih jasa lu. Dan akhirnya sekarang si Julian ini jadi Raven terkuat di Line of Dawn. Tamat. Para Raven harus melupakan masa lalu mereka. Kerja yang bagus, nak. King of Light mengetahui dan memberikan hadiah kepada mereka yang melakukan kebaikan. Xavier telah mengkhianati cahaya. Sekarang cari dan sucikan dia. Sucikan orang sesat. Untuk King of Light. Untuk King of Light. Mengapa kamu sangat terobsesi dengan kami? Hei, lukamu akan semakin memburuk. Serahkan dia padaku.
ternyata kamu. Xavier! Tunggu apa lagi? Balaskan dendam ibu dan klanmu. Ibu, dia meninggalkanku. Meninggalkanmu? Pada malam itu, gereja menghabisi keluargamu atas nama penyucian. Diam di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, tersenyumlah. Ibu! Kalian semua makhluk munafik memfitnah kami sebagai orang sesat. Kalian ingin kami binasa agar kalian bisa mencuri sihir. Ibumu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah satu-satunya yang selamat dari Guild Free Smiths. Itu tidak seperti yang kuingat. Malam itu, siapa yang mengirimmu? Aku dapat perintah dari... Oh, hebat bukan? Sang Arbiter of Light diburu oleh gereja. Hah? Apakah kamu butuh waktu selama ini untuk tahu sifat asli orang tua itu? Diam kamu! Tangkap mereka! Dia tidak boleh mati. Tidak sekarang. Sekarang. Jangan mati. Bisakah dia bertahan? Dia adalah Raven terkuat. Ayahmu masih hidup. Epilog. Lihat-lihat kita jadi mirip kayak geng anime loh. Hah? Iya, sumpah. Anime itu loh. Itu namanya apa? Jujur kasihan. Jujutsu Kaisen. Nah, itu. Lu lihat juga, Jul. Gue baru lihat separuh sih. Gara-gara disuruh ngerantau sama Om Yujong. Hah? Mirip gimana? Iya, sumpah mirip banget, Mel. Jadi kamu itu mirip Sashinobara. Terus Jul, kamu itu sok dingin, jadi mirip sama si Megumin. Terus Bang Sapri ini mirip sama Gojo Santoso. Bang, coba lu ngomong Yoaimu. Hah? Yoaimu. Tuh, mirip dong. Anjay. Lah terus, lu mirip siapa? Gue mirip sama Itadori dong. Kan gue juga punya setan di tubuh gue. Jadi gue adalah MC di sini. Oh iya, Lie, mau nggak lu gue panggil Sukuna? Coba codek. Ya. Oh ya Mel, jadi kita kapan ngilangin Sukuna di buku ini? Nama kuliah jangan macem-macem kau deh. Hah? Ngilangin Sukuna? Bang Sapri, kita sekarang mau kemana nih? Woi Mel, jangan panggilan isu woi. Kita akan menemukan kebenaran di balik ini semua.